الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, wabil khusus seluruh kaum muslimin dimanapun kalian berada, ada sebuah kaidah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang fasik membawa sebuah berita, maka kata Allah, fatabayyanu, maka telitilah berita tersebut. Teman-teman semua, kaidah ini sangat penting peranannya di dalam kehidupan nyata manusia, apalagi di situasi dan kondisi saat sekarang ini. Peranannya sangat besar, mengingat perkembangan dunia telekomunikasi dan informasi yang semakin meluas. Teman-teman semua, kaidah ini terdapat di dalam sebuah surat yang menjelaskan tata krama agung dan menuntun umat Rasulullah SAW untuk menjadi muslim yang pintar dan cerdas mengenai berita yang ia dapat. Maka untuk menjalankan fatabayyanu, ada dua hal yang harus kita pastikan mengenai berita yang kita dapati. Pertama, memeriksa kebenaran berita. Kedua, memeriksa konteksnya. Timbul pertanyaan, apakah ada perbedaan di antara keduanya itu? Jawabannya ada. Terkadang berita itu benar, namun tidak diketahui konteksnya. Pengkajian kita mengenai kaidah ini, di mana letak tata krama sosial agungnya yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang pintar dan cerdas, yaitu ada 3 pengkajian kita. Pertama, mengenai fasik. Siapa saja orang yang fasik ini? Fasik ini dalam pemaknaan bahasa Indonesia adalah pembohong. Maka dari turunannya ini sampai tertuju kepada orang yang tidak satu ideologi dengan kita, orang yang tidak sekeyakinan dengan kita, bahkan orang yang tidak sepemahaman dengan kita, baik itu antar umat maupun sesama umat. Fasik itu merupakan sebuah gelar yang diperuntukkan kepada orang pengkhianat, pembohong. Ia bisa saja datang dari kalangan orang yang baru kita kenal, orang yang kita percayai, bahkan orang terdekat dengan kita. Yang kedua, mengenai fatabayyanu. Allah menuntun kita untuk memeriksa kepastian dari berita tersebut. Allah tidak menginginkan kita untuk membiarkannya begitu saja, tetapi Allah menginginkan kita untuk memeriksanya dalam arti pemaknaan yang lebih luas, yaitu Allah ingin kita mendengar berita yang disampaikan oleh orang-orang fasik, bukan membiarkan berita-berita yang apapun yang ia bawa. Allah nuntun kita untuk memeriksanya. Disinilah letak sebuah pendidikan yang akan mencerdaskan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, melihat dari realita kehidupan manusia, betapa banyak kita melihat orang-orang yang beriman yang hanya mendengar sebuah informasi dari orang-orang yang satu ideologi dengannya, orang yang dapat ia percayai, orang yang sepemahaman dengan ia. Justru ini, sikap ini tidak dianjurkan di dalam Al-Quran. Karena apa? Sikap seperti ini akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bodoh. Maka Al-Quran menuntut kita
untuk menjadi orang-orang yang pintar, cerdas. Teman-teman semua, begitu banyak peristiwa-peristiwa pengkhianatan terjadi yang diceritakan di dalam sejarah, baik itu di negeri kita maupun di negeri orang lain, baik itu di zaman Rasulullah maupun di zaman sekarang ini. Pengkhianatan di segala tempat pasti ada. Maka pesan Al-Quran, pesan kaedah tersebut menuntut kita untuk meneliti, memeriksa mengenai berita yang kita dapati. Apalagi di zaman sekarang ini, medsos sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Berhati-hatilah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.